نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب إخوة الإيمان والإسلام، كيف حالكم؟ عسى أن تكونوا في خير دائما. طيب نستمر درسنا في قراءة كتاب التحفة البهية على ملخص القواعد اللغة العربية. Kita masuk pada materi mansubat selanjutnya, yaitu al-maf'ulu li ajli, atau sebagian menamainya dengan al-maf'ulu min ajlihi. Ada li ajli, ada min ajli. Sebentar lagi juga menyebutnya maf'ulu lahu. Ya, meskipun namanya berbeda tetapi maksudnya sama. Dan al-maf'ulu li ajli, yang pertama ta'rifnya, qala al-mu'allif al-maf'ulu li ajli ismun mansubun yuzkaru ba'da al-fi'li bayan sababihi ay yaqa'u bil jawabi lima hadatsal fi'lu. Al-mu'allif mengatakan maf'ul li ajli adalah isim, ya, bukan harf atau fi'il. Dia isim yang dinasabkan, yang terletak di dalam kalimat pada posisi setelah fi'il. Dia datang setelah amil yang berupa fi'il. Tujuannya apa? Dibayani sababi, untuk menjelaskan sebab fi'il itu dilakukan. Ya, maksudnya libayani sababi ay yaqa'u fi jawabi lima hadatsal fi'lu, mengapa fi'ilnya terjadi dan mengapa fi'ilnya dilakukan. Jadi tujuan maf'ul ajli ini untuk menunjukkan sebab atau alasan atau tujuan mengapa dilakukan, kan? Yang menjelaskan fi'il. Tapi berbeda dengan kemarin maf'ul mutlaq. Kalau maf'ul mutlaq menjelaskan fi'il dari sisi menegaskan atau menjelaskan jumlahnya atau bentuknya, atau mengalihkan pelafalan penyebutan fi'il. Jadi kalau kemarin maf'ul mutlaq. Adapun kalau maf'ul ajli, dia bisa menjawab pertanyaan mengapa fi'il itu dilakukan atau terjadi. Ya, itu dia isim mansub terletak setelah fi'il menunjukkan alasan atau tujuan dilakukannya fi'il tersebut. Kemudian contohnya seperti yang diberikan oleh mu'allif, tusarrafal mukafa'atu tasji'an lil 'amilin. Mukafa'ah, hadiah-hadiah atau bonus-bonus, tusarrafu, dibagikan, tasji'an lil 'amilina, dalam rangka memotivasi para pekerja. Ya, tasji'an lil 'amilina. Nah, tasji'an di situ adalah maf'ul ajli. Dia berbentuk berupa sebuah isim. Dia dinasabkan terletak setelah fi'il. Kemudian maksudnya dipahami kalau dialah yang menjelaskan mengapa mukafa'ah itu dibagi-bagikan. Dan dia menunjukkan bayan sababihi, atau dengan kata lain dia bisa menjawab pertanyaan mengapa fi'il itu dilakukan. Lima hadatsal fi'lu. Dan limada tusarraful mukafa'at. Nanti jawabannya tusarraful mukafa'at tasji'an lil amilin. Nah, itulah maf'ul ajli. Nah, contoh lain, hadara Aliyun ikraman Muhammadin.
Ya, mengapa Ali hadir? Jadi jawabannya, karena dia ingin menghormati Muhammad. Ikraman li Muhammadin. Ya, hadar aliyun fi'il dan fa'ilnya. Ikraman isim mansub. Datang setelah fi'il. Menjelaskan sebab atau alasan mengapa hadirnya Ali. Ya, ikraman li Muhammad, untuk menghormati Muhammad. Jadi, maka ikraman maf'uli ajli. Kembalinya lagi, usamihu asadiqo muhafadhatan ala sadaqatihi. Ya, saya sama Yusami memaafkan. Saya memaafkan teman itu. Muhafadhatan, untuk menjaga persahabatan. Dimana usamihu as-sadiqo? Atau ada yang bertanya kepada saya misalnya, dimana tusamihu as-sadiqo? Nanti saya menjawab, usamihu as-sadiqo muhafadhatan ala sadaqatihi. Maka muhafadhatan ini maf'ul ajli. Nah, kita lihat dia berupa isim mansub yudkar ba'dal fi'li. Kemudian maksudnya kita memahami dia mubayyinun sababihi atau li sababil fi'li. Itu maf'ul ajli. Ya. Tujuannya menjelaskan mengapa fi'il dilakukan. Atau kita lihat pada catatan dari pentaklik ada al-maf'ul ajlihi atau al-maf'ul ini bukan al-maf'ul li ajlihi atau al-maf'ul lahu min ajlihi. Ismun yadhkaru li bayani sabab wuqu'il fi'li au adami wuqu'ihi. Maf'ul ajli atau min ajli atau maf'ul lahu adalah isim yang disebutkan dalam kalimat untuk menjelaskan sebab berlangsungnya fi'il, sebab dilakukannya fi'il, atau dia menjelaskan mengapa. Kalau tadi yang pertama dia menjelaskan mengapa fi'il dilakukan, atau yang kedua dia menjelaskan mengapa sebuah pekerjaan atau fi'il tidak dilakukan. Jadi kalau kalimatnya musbat, maka dia menunjukkan kalau fi'il tersebut dilakukan. Alasannya apa? Tetapi nanti kalau kalimatnya manfi, dinafikan, maka maksud dari maf'ul ajli adalah untuk menjelaskan mengapa ia tidak dilakukan. Ya, mengapa fi'il tidak dilakukan. Dan nanti ya, meskipun alasannya itu baik untuk menjelaskan mengapa dilakukan atau tidak dilakukan, sama saja nanti aturan dia ismun mansubun. Ya kunu mansuban. Nah, contohnya misalnya uti'u walidi raghbatan fi ridallahi. Ya, saya mentaati ayah saya. Mengapa? Raghbatan fi ridallahi. Karena sangat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa saya mentaati? Dimana uti'u walidi? Itu jawabannya. Mengapa dilakukan perbuatan ketaatan? Karena raghbatan fi ridallahi. Ini maf'ul ajli li bayani sababil wuqu'il fi'li. Kemudian yang kedua, la udakhinu hirsan ala sihhati. Ya, udakhinu, dakhana yudakhinu, tadkhin. Ya, di sini masih merokok. Nah, saya tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Hirsan ala sihhati. Ya, semangat untuk menjaga kesehatan saya. Ya, jadi tadi kata rohbatan fi'lallahi disebutkan dalam kalimat li bayani sababi wuqu'il fi'li. Adapun untuk contoh yang kedua,
Khirson, dia maf'ul ajli, tetapi fungsinya atau maknanya menunjukkan alasan mengapa fi'il tidak dilakukan. Ya, jadi bisa menunjukkan dilakukan atau tidak dilakukannya fi'il. Itu maf'ul ajli. Nah, itu tergantung dari syakul kalamnya. Kalimatnya musbat ataukah manfi. Yang jelas nanti ciri-cirinya maf'ul ajli alamatuhu ya yasluhu jawaban an limadha. Nah, dia bisa menjadi jawab dari sebuah pertanyaan mengapa, limadha. Misalnya limadha naqra'u al-jawab raghbatan fil ilmi, ya naqra'u raghbatan fil ilmi. Mengapa kita membaca? Nah, karena kita suka belajar, suka dengan ilmu. Ya raghbatan fil ilmi. Raghbatan itulah maf'ul li ajli. Walidha yusammihi al-ba'du al-maf'ula as-sababiyya. Dan oleh karena itulah maka sebagian para nuhat, sebagian ahli nahwu juga menamakannya dengan nama selain tadi, li ajli, min ajli ataupun lahu. Ada yang menamakannya al-maf'ul as-sababi. Ya, karena dia menjelaskan sebab. Ya, entah sebab dilakukannya fi'il atau sebab tidak dilakukannya oleh fi'il. Nah, kemudian kalau kita lihat dari definisi serta contoh-contoh tadi, maf'ul li ajli kata mu'allif kembali ke atas, ismun mansubun. Ya, makna ismun di sini adalah masdar. Ya, seperti pada pembahasan maf'ul mutlak. Ya, tidak sembarang isim, tetapi nanti yang namanya maf'ul ajli itu harus berupa masdar. Ya, isimnya adalah berupa isim masdar. Yang pertama tadi tentunya yang namanya maf'ul ajli, ya dia menunjukkan isim tersebut harus menunjukkan ketika diletakkan di dalam kalimat. Nah, disebut maf'ul ajli itu kalau dia kedua, isim tersebut harus berupa masdar. Dan ini pun masdarnya tidak sembarang masdar, tetapi nanti harus berupa masdar yang menunjukkan perbuatan hati, namanya masdar qalbi. Ya, yang kedua, dia masdar, dan masdarnya pun harus berupa masdar qalbi, yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan hati. Seperti tadi misalnya, rohbatan. Nanti ada khaufan, hubban, dan semacamnya. Kemudian sayapnya fi'il, pelaku fi'il dengan sayapnya maf'ul ajli, dan yang beralasan atau mempunyai tujuan melakukan fi'il, ya pelaku fi'il dan pelaku maf'ul ajli, ya sayap fi'il dan sayap maf'ul ajli itu harus satu pihak. Ya, tadi pertama, isim itu di sini maksudnya adalah masdar. Atau kita ulang dari sebelumnya, maf'ul ajli itu pasti nanti dia adalah isim yang menunjukkan alasan sebab dilakukan fi'il atau tidak dilakukannya. Kemudian kedua, isim tersebut harus masdar. Nah, tidak sembarang isim, tapi harus berupa masdar. Dan itu pun masdarnya adalah masdar qalbi. Artinya masdar qalbi, pekerjaan yang ditunjukkan oleh masdar tersebut adalah pekerjaan-pekerjaan hati, bukan sebaliknya amal jawari, ya bukan perbuatan anggota badan seperti mata, telinga, atau tangan dan kaki yang anggota badan, bukan, tapi perbuatan hati. Nah, berikutnya untuk ditambahkan maf'ul li ajli, maka antara saib fi'il dengan saib maf'ulnya, ya pelaku fi'il dan pelaku maf'ul li ajli itu harus sama, ya, satu pelaku. Yang melakukan pekerjaan dan yang
meniatkan maf'ul ajlihnya, itu nanti harus satu pihak. Maka misalnya kalau kita ingin membuat kalimat saya datang karena Zaid menghormati saya. Yang datang saya, tapi yang menghormati siapa di situ? Ya, Zaid. Maka di sini nanti tidak boleh nanti kata ikram menghormati itu dinasabkan sebagai maf'ul ajli. Nah, yang bisa kalau dijadikan maf'ul ajli misalnya jitu ikraman li Zaidin. Saya datang karena saya menghormati Zaid. Bukan karena Zaid menghormati saya. Nah, ini tidak satu pihak. Tapi harus sama ya, pelaku fi'il dengan pemilik atau sahib maf'ul ajlihnya itu harus sama. Kemudian juga harus satu zaman. Antara zaman fi'ilnya dengan zaman maf'ul ajli itu harus sama. Misalnya saya datang hari ini untuk menghormatimu besok. Nah, ini tidak sezaman, maka tidak boleh nanti isimnya dinasabkan sebagai maf'ul ajli. Karena harus sezaman. Ya, kalau tidak sezaman tidak boleh. Jadi ada sekitar 4 atau 5. Ya. Pertama, maf'ul ajli itu alasan. Isimnya yang jadi maf'ul ajli diletakkan dalam kalimat harus menunjukkan sebab dilakukan fi'il atau tidak dilakukan. Nah, bisa menjawab pertanyaan 5 enggak? Kedua, dia berupa masdar, itu pun masdarnya masdar kolbi. Tidak boleh masdar jawari. Kemudian, nara maf'ul dengan fi'ilnya harus satu pelaku, serta harus satu zaman. Maka boleh nanti menunjukkan alasan menggunakan perangkat maf'ul ajliyah. Nanti silakan isimnya dinasabkan. Nah, itu berangkat pada 5 hal tadi atau 4 tadi. Maka kita masuk kepada poin yang kedua. Al-aslu fil maf'ul li ajlihi ayakuna mansuban. Asalnya maf'ul li ajli itu senantiasa dalam keadaan nasab. Ya, dinasabkan. Ini asalnya. Wa yajuzu jarruhu billami. Tetapi nanti boleh dijarkan dengan huruf jar. Nanti pakai huruf jar lam. Cuma nanti kalau dia dijarkan, nanti tarkibnya bukan lagi sebagai maf'ul li ajli. Wa hina idzin la yu'rafu maf'ulan li ajlihi. Akan tetapi ketika dia dijarkan dengan huruf lam jar, maka nanti dia tidak ditarkib, tidak di'irab sebagai maf'ul li ajli. Bal yakunu al-jar wal majrur. Tapi nanti dia menjadi susunan jar majrur. Nah, jar majrur yang muta'alliqan lahu. Ada muta'allaqnya sebagaimana pembahasan dulu di awal. Jadi pertama, asalnya dia itu mansub, tetapi terkadang bisa dijarkan dengan huruf jar lam. Yang kalau tadi jitu ikroman laka, bisa dijarkan jitu ikromika. Nah, kalau ikroman laka, maka ikroman itu maf'ul li ajli. Tapi kalau li ikramika, maka jadinya kalau mengirab itu susunan jar majrur. Nah, berangkat dari situ, maka berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi pada 4 perkara atau 5 yang menjadi syarat dia adalah maf'ul li ajli. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, misalnya karena tidak sezaman, atau tidak satu pelaku, atau dia berbentuk masdar tetapi yang merupakan perbuatan anggota badan,
Nah, saya datang karena ingin melihatmu misalnya. Melihat itu kan perbuatan anggota badan, mata, bukan perbuatan hati. Maka nanti jangan langsung digunakan nadharon ilaika misalnya. Tidak boleh, tetapi nanti sebaiknya dijarkan. Ya kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka nanti silakan dijarkan dengan huruf jar lam. Nah, ya bukan berarti kita tidak boleh membuat kalimat yang menunjukkan alasan ketika tidak sezaman atau tidak sepelaku. Boleh kita bikin kalimat, saya datang karena engkau menghormati saya. Saya datang hari ini supaya engkau besok menghargai saya. Tidak satu pelaku dan tidak satu zaman. Boleh bikin kalimat semacam ini, tetapi nanti tidak menggunakan bentuk maf'ul ajli, tetapi dijarkan dengan huruf jar lam. Karena kalau maf'ul ajli tadi ada 4 syaratnya. Ya, anak ulangi terakhir sebagai penutup untuk bab ini. Maf'ul ajli itu isim yang dinasobkan, datang setelah amilnya itu fi'il, menurut satu pendapat. Dan yang rajih, tujuannya untuk menjelaskan mengapa fi'il dikerjakan atau tidak dikerjakan. Nah, tapi isim tadi harus berupa masdar, dan masdarnya masdar perbuatan hati. Atau yang sifatnya bisa ditakwil kepada pekerjaan hati. Kalau anggota badan tidak boleh, tidak termasuk di sini. Kemudian antara fi'il dengan maf'ul ajli pelakunya sama, serta juga satu zaman. Maka ketika itu silakan langsung masdarnya dinasobkan sebagai maf'ul ajli. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka tadi masih ke poin yang kedua, silakan dijarkan dengan huruf jar lam. Nah, jawab insyaallah sudah. Untuk membedakan dengan maf'ul mutlak ya sama-sama pakai masdar. Tadi ya kalau maf'ul ajli lebih sempit, tidak sembarang masdar, dan maknanya juga lain. Kalau maf'ul ajli bisa menjawab pertanyaan limada. Kita masuk ke berikut. Baik. Qaul mu'allif al-awwal al-maf'ul ma'ahu ismun mansubun yuzkaru ba'da wawin. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang terletak setelah huruf wawu. Nah, wawu ini makna ma'a, yang adalah ma'a, ya, bisa bermakna ma'a lidalalati ala musahabah. Wawu bermakna ma'a yang menunjukkan musahabah, bersama. Ya, maf'ul ma'a adalah isim yang mansub terletak setelah huruf wawu. Yang wawu tersebut bukan wawu atau yang lainnya, tetapi dia adalah huruf wawu yang bermakna ma'a untuk menunjukkan kebersamaan. Ya, menunjukkan kebersamaan. Seperti misalnya dalam contoh sirtu wan naila. Ya, saya berjalan wan naila. Nah, di sini bisa kita terjemahkan, saya berjalan menyusuri sungai Nil. Nah, di situ adalah wawu ma'iyah namanya. Wawu bermakna ma'a. Ya, dan alasnya menunjukkan kebersamaan. Jadi ketika saya berjalan, nah itu bersama dengan perjalanan saya, maka ada sungai Nil di situ. Ya, membersamai perjalanan saya adalah sebuah sungai, yaitu sungai Nil. Tidak bisa kita membacanya dengan mengatafkan sungai Nil dengan kalimat sebelumnya, misalnya dirofakkan sirtu ana wan nailu. Ana wan nilu, saya berjalan, wan nilu, dan sungai juga berjalan. Ingat pada pembahasan sebelumnya ketika membahas huruf ataf,
Waw itu kan menunjukkan mutlakil jam'i, yang menyamakan penyandaran hukum yang diberikan kepada kata sebelum wawu kepada kata setelahnya. Sama ja'a Muhammadun wa Zaidun, maka maknanya Muhammad ja'a, Zaidun ja'a. Itulah wawu ataf. Saya kalau di sini kan tidak mungkin. Saya berjalan kaki dan sungai juga berjalan kaki. Sirtu ana wasaro anilu. Tidak demikian kita memahami. Maka ini semata-mata hanya menunjukkan kebersamaan. Yaitu ketika saya berjalan, ada dibersama dengan keberadaan sungai Nil di situ. Ya, perjalanan saya ditemani oleh sungai Nil. Nah, inilah yang dimaksud dengan wawunya bermakna musohabah. Yang kalau dalam bahasa kita, mungkin kalau mau menerjemahkan, tidaklah terlepas saya berjalan bersama sungai Nil, tidak demikian. Tapi karena kalau dalam pemahaman kita, ketika kita menerjemahkan saya berjalan bersama sesuatu, misalnya, maka nanti dia juga ikut berjalan. Misalnya saya berjalan bersama Zaid, maka ini kan saya berjalan, Zaid berjalan. Nah, musabah atau kebersamaan di sini bukan demikian. Nah, kalau mau didekatkan, maka nanti menerjemahkannya agak fleksibel. Ya, misalnya di sini kalau sirtu wa nail, maka nanti saya berjalan menyusuri sungai Nil. Ya, ala kulli hal, kenapa ana itu dinasabkan? Karena ya, dia bersama dengan perjalanan saya. Ketika saya berjalan, dia bersama dengan keberadaan sungai. Maka wawunya adalah wawu ma'iyah, dan Nil itu kan dia hanya dengan kebersamaan saja, dia tidak mungkin ikut berjalan, maka itulah yang dimaksud dengan wawu, dimaksud dengan maf'ul ma'ah. Dan nanti dia dinasabkan dan menasabkannya dengan perantara fi'il itu menasabkan maf'ul ma'ah dengan perantara wawu ataf tadi, tidak bisa secara langsung. Ya, sirtu wan naila. Nah, contoh lain seperti istaiqatu, dari istaiqadha yastaiqidu. Istaiqatu, saya bangun tidur, wa takhrijatu yuri. Ya, ketika saya bangun dari tidur, ya, bersama dengan itu, burung-burung berkicau. Ya, saya bangun tidur ditemani atau diiringi oleh kicauan burung. Ya, takhrijatu yuri, kicauan burung. Maka istaiqatu fi'il fa'il, wawunya itu adalah wawul ma'iyah, takhrijatu yuri, takhrijanya maf'ul ma'ah, mudhaf kepada ad-dayuri itu mudhafun ilaihi. Nah, sederhana aja. Itulah maf'ul ma'ah, yang menunjukkan kebersamaan atau musahabah. Maka nanti isim setelah wawu ya dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Ya, malhuzatun, catatan. Yura'a adamul khalati baina wawil atfi wa wawil ma'iyah. Ya, hendaknya dijaga ya, supaya tidak tercampur antara wawu yang namanya ataf dengan wawu yang wawu ma'iyah. Ya, supaya tidak tercampur perlu dijaga perbedaan antara wawu ataf dengan wawu ma'iyah. Wawul atfi tufidu istiraka ma qablaha wa ba'daha bi nisbatil hukmi ilaihi. Maka yang namanya wawu ataf, maka dia memberikan faedah ikut serta, keikutsertaan pada kata sebelum wawu ataf dengan kata sesudah wawu ataf dari sisi penyandaran hukum. Misalnya, di situ contohnya adalah Muhammad wa Hasan.
Maka pada kalimat tersebut maknanya adalah Muhammad telah hadir dan Hasan juga telah hadir. Ya. Wawu atau dibaca Muhammadun wa Hasanun karena wawu ini adalah wawu atau. Muhammad dihukumi hadoro, hadir. Hasan juga demikian karena wawunya wawu atau. Dan inilah wawu atau yang mutlaqil jam'i. Mungkin Muhammad datangnya duluan, Hasan yang sebaliknya datangnya duluan. Ya, wawu atau tidak menunjukkan urutan. Tidak pula menunjukkan sama-sama atau atau yang lainnya. Ya, hanya semata-mata menunjukkan keterangan bahwa Muhammad itu Hasan juga dipilih hadir. Itu wawu atau. Amal wawul ma'iyyati fa innaha la tufidu istiraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi. Adapun wawu ma'iyyah maka dia tidak memberikan faedah keikutsertaan ya, atau penggabungan antara kata sebelum dengan kata sesudah wawu dari sisi penyandaran hukum. Wawu ma'iyyah tidak menunjukkan hukum yang sama antara kata sebelum wawu dengan kata setelah wawu, ya. Seperti pada contoh nanti. Tapi yang ia tunjukkan adalah makna kebersamaan. Bal tadullu ala musahabah. Misalnya hadara Muhammadun wa guru basyamsi. Ya, Muhammad hadir bersamaan dengan tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari. Nah, wawu di situ adalah wawu ma'iyah, bukan wawu atau. Di sini yang hadir adalah Muhammad saja. Adapun terbenamnya matahari hanya menunjukkan kebersamaan ketika Muhammadnya itu hadir. Jadi Muhammad hadir bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Ya, ada makna musahabah di situ, kebersamaan. Nah, tidak sama dengan istiraq, keikutsertaan. Ya, pada contoh di awal tadi di atas yaitu wanail. Nah, itu perbedaan antara wawu ataf dengan wawu ma'iyah. Nah, mudahnya, kalau kita misalnya dalam keadaan membaca teks berbahasa Arab, apakah ini wawu ma'iyah ataukah wawu ataf ya, misalnya demikian, maka asalnya berikanlah hukum wawu ataf dulu, samakan hukumnya. Nah, kalau ternyata antara isim sebelum dan isim sesudah tidak bisa disamakan hukumnya, seperti tadi saya berjalan dengan satu lagi ada sungai Nil setelah itu, apakah sungai Nil berjalan? Nah, ini kan tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin diberikan penyandaran hukum yang sama, nah, nanti berarti wawunya bukan wawu atau. Nanti wawunya wawu ma'iyah. Maka berkaitan dengan hal tersebut, maka nanti ada dua keadaan wawu ma'iyah. Yang pertama wajib wawunya adalah wawu ma'iyah. Ini kalau antara isim sebelum wawu dengan isim setelah wawu itu tidak mungkin disamakan atau tidak mungkin dijamak hukumnya. Nah, tidak mungkin diberikan persebatan hukum yang sama. Seperti tadi situ wanaila, qara'tu wal misbaha, jalastu wa ta'ama, dan seterusnya. Ya, tidak mungkin. Maka ini pasti wawunya wawu ma'iyah. Wajib wawunya adalah wawu ma'iyah. Yang kedua, itu tidak wajib wawunya wawu ma'iyah.
Tapi nanti boleh-boleh saja. Nanti tergantung dari penyusun kalimat. Nah, dia maksudnya apakah mutlaqil jam'i, istiraq, ataukah maksudnya itu musahabah saja. Nah, maka kasusnya seperti misalnya Ja'a Muhammadun wa Zaidan atau Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Maka ini bacanya apakah Zaid wa Zaidun atau wa Zaidun tergantung maksud penutur penyusun kalimat. Kalau maksudnya Muhammad hadir, Zaid juga hadir, maka Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Nah, kalau maksudnya Muhammad datang bersamaan dengan itu juga ada Zaid. Tapi sekedar Zaid ada bersama ketika Muhammad itu datang. Tidak ada faedah informasi apakah Zaid juga datang bersama Muhammad atau sebelum atau sesudahnya. Yang penting pokoknya ketika Muhammad datang, Zaid bersama di situ. Maka nanti kalau maksudnya penutur demikian, maka ya Ja'a Muhammadun wa Zaidan. Itu tadi ada dua. Kalau tidak mungkin pasti wajib. Satu lagi hukumnya wawuka dan kondisi wawumanya itu mubah, tergantung dari penutur atau penyusun kalimat. Kalau kulihal itulah maf'ul ma'ah mudah. Ya, dia menunjukkan wawunya menunjukkan musahabah. Maka nanti isim setelahnya dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Nah, ya kita selesai dari maf'ul ma'ah. Sudah kita bahas maf'ul bi, maf'ul mutaf, maf'ul li ajli, serta maf'ul ma'ah. Ya, ada maf'ul yang berikutnya yaitu al-maf'ul fihi. Nah, minal mansubat al-maf'ul fihi. Termasuk di antara isim-isim mansub adalah apa yang disebut dengan al-maf'ul fihi. Ya, maf'ul fihi. Mu'allif mengatakan al-maf'ul fihi ismun mansubun yudkaru li baini zaman al-fi'li atau makanihi. Maf'ul fihi adalah isim yang dinasabkan atau mansub diletakkan dalam kalimat untuk menjelaskan waktu ketika fi'il itu berlangsung atau tempatnya, posisinya. Dia menunjukkan waktu atau tempat berlangsungnya sebuah fi'il. Ai yaqa'u fi jawabin mata au aina tamal fi'lu. Ya, dia bisa menjawab pertanyaan mata, kapan, atau pertanyaan aina di mana. Ya, kapan atau di mana tamal fi'lu. Fi'ilnya terjadi itu kapan atau di mana. Itu bisa dijawab dengan maka karena dia menunjukkan waktu atau tempat, maka nanti isim di sini maksudnya adalah ismul zaman atau ismul makan. Itu menunjukkan mana tempat atau nanti menunjukkan mana waktu. Wa yusammal maf'ulu fihi dzarfa zamanin ila dalla ala zamani wuqu'il fi'li. Dan nanti maf'ul fihi itu disebut dengan dzarf zaman kalau dia menunjukkan makna waktu terjadinya fi'il. Ya, dia punya nama lain. Kalau dia secara spesifik menunjukkan keterangan waktu terjadinya fi'il, maka nanti juga bisa disebut dzarf zaman. Atau kalau nanti dia menunjukkan keterangan posisi atau tempat berlangsungnya fi'il, maka disebut sebagai dzarf makan. Sebagaimana kata beliau, wa yusamma dzarfa makanin idza dalla ala makani wuqu'ihi. Misalnya safaratit ta'iratu lailan. Ya, pesawat tersebut pergi bersafar pada malam hari. Lailan, pada malam hari.
ya safarat atau irotu dan fa'ilnya. Kemudian lailan. Lailan ini pada waktu malam hari dia adalah isim mansub yang diletakkan di situ untuk menerangkan, menjelaskan waktu berlangsungnya safarnya pesawat tersebut. Maka itulah maf'ul fihi. Ya, maka lailan maf'ul fihi. Atau kalau karena dia di sini menunjukkan makna keterangan waktu, maka boleh kita sebut dzarfu zaman. Lailan dzarfu zamani mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Contoh berikutnya, waqafa thalibu amamal mudarrisi. Nah, belajar itu berdiri di hadapan sang guru. Waqafa thalibu fi'il fa'il, kemudian amamal mudarrisi. Amama di depan. Dia di sini menunjukkan posisi berdirinya sang thalib. Ya, berarti nanti dia maf'ulu fihi. Atau karena dia menunjukkan keterangan tempat atau posisi, maka boleh kita katakan dzarfu makanin. Amama dzarfu makanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Ya, boleh kita katakan maf'ul fihi, atau boleh mau lebih spesifik kita katakan dzarfu zaman atau dzarfu makan, tergantung nanti keterangan tersebut tempat atau waktu. Kalau waktu ya dzarf zaman, kalau keterangan tempat ya dzarf makan. Dan istilah dzarf ini kenapa disebut juga dengan dzarf? Karena dzarf itu kan maknanya wajah. Ya, waktu ini atau tempat tersebut itu mewadahi berlangsungnya fi'il, maka disebut dzarf. Ya, sederhananya maf'ul itu kata keterangan waktu atau tempat. Kalau keterangan waktu, nama lainnya dzarf zaman. Kalau keterangan tempat, maka nama lainnya dzarf makan. Dan karena dia adalah keterangan waktu atau tempat, maka nanti isim yang menjadi maf'ul fi dan nanti berupa isim-isim yang menunjukkan waktu atau tempat, ya ismu zaman atau ismu makan. Dan ini diberikan contoh oleh mu'alif pada poin-poin berikutnya. Kata beliau, atani tahamu dzurfi zamani, dzarf zaman yang penting cukup sering muncul di antaranya adalah misalnya ini disebutkan dzarf ya, sa'atan, atau bisa dibaca sa'atun, tapi kalau dia dzarf maka tadi apa? Mansub, ya sa'atan. Ya, ada sa'atan itu nanti maknanya bisa umum saat atau maknanya spesifik yaitu jam. Atau juga ada yaum, hari, sebuun, pekan, syahrun, bulan. Ini bulan di sini bukan bulan benda langit, tetapi bulan dalam setahun. Pada sanatun, 1 tahun, sobahun, pagi, masaun, sore, zuhrun, siang hari atau waktu zuhur, lailun, malam, mudun, besok, bahlutun, itu periode atau sebentar juga bisa maknanya. Demikian pula burhatan, ya sama seperti lahlo, sesaat atau sebentar. Mudatan sama juga menunjukkan rentang waktu, periode, beberapa waktu. Fatrotan juga sama. Yang selama, sepanjang. Sinun itu waktun sama. Ya, ketika, qobla sebelum, ba'da setelah, tiwala itu sepanjang atau selama. Khilal sama juga. Kalau khilal itu apa? Di antara ya, di tengah-tengah atau di sela-sela. Di sela-sela timbul, di sela-sela di tengah-tengah. Misalnya
tengah-tengah pelajaran ya, khilal dars atau asna ad-dars. Itu sebagian dzaraf yang sering muncul. Kemudian yang ketiga, aham dzurufil makan. Sebagian dzaraf makan yang penting. Seperti amama di depan, waru'a di belakang, sofa juga di belakang, yaminun, yasarun, kanan, yasar kiri, samalun. Kalau dari samalun itu artinya utara, janubun selatan, syarqun timur, gharbun barat, fauqa di atas, qurbun itu di dekat, tahta di bawah, baina di antara, indah setalada di sisi, tilqa'a di jaha itu di hadapan, depan. Nahwun itu maknanya banyak ya, tapi di sini kalau sebagai keterangan tamat maka artinya arah. Ya, haulun di sekitar, duna ini di bawah, milun ukuran jarak 1 mil, faksafun juga sama, ukuran jarak 2 kilometer. Nah, kalau kita lihat macam-macam nanti dzaraf baik zaman atau makan, maka ada bisa kita bagi menjadi dua sebenarnya. Ada yang namanya isim zaman atau makan atau dzaraf, itu disebut dengan, ada yang namanya mubham, ada yang namanya mukhtas. Ada yang namanya mubham, ada yang namanya mukhtas. Mubham itu artinya tidak ada bentuknya, tidak ada batasannya. Ini kalau yang tempat, misalnya ya di situ semuanya mubham. Seperti ama misalnya ya di depan, nggak ada batasannya di depan, semuanya ama. Kalau yang dzaraf makan misalnya, dzaraf zaman misalnya waktun, hinun, kan nggak ada batasannya. Adapun yang mukhtas berarti ada batasannya. Misalnya yaum, syahrun, sa'atun, maka ini ada batasannya. Adapun yang dzaraf makan ya misalnya seperti Madinah, ya ada yang namanya mubham, ada yang mukhtas. Kenapa dibedakan? Ya, karena ini berkaitan dengan nanti isim tersebut apakah bisa digunakan sebagai dzaraf atau tidak. Kemudian ini juga ada yang namanya ukuran yang menunjukkan tempat, ya, ukuran jarak misalnya. Nah, nanti yang namanya dzaraf zaman itu semua isim zaman. Bagi yang dia itu mukhtas ataupun mubham ataupun ukuran waktu, atau nanti dia adalah isim mustaq yang dibuat dari fiil seperti maghrib, maka semuanya bisa digunakan sebagai dzaraf zaman. Bisa dinasobkan, bisa menjadi wadah menunjukkan keterangan waktu berlangsungnya fiil. Adapun untuk dzaraf makan, maka berbeda kasusnya. Yang bisa digunakan sebagai dzaraf makan hanyalah isim-isim makan yang mukhtas, yang mubham saja. Nah, boleh dinasobkan sebagai kata keterangan tempat, itu hanya isim makan yang mubham. Adapun yang mukhtas seperti baitun, qaryatun, madinatun tidak bisa digunakan sebagai dzaraf makan, nggak boleh dinasobkan sebagai dzaraf makan. Nanti harus dijarkan dengan huruf jarfi. Saya berdiri di rumah, tidak boleh qumtu
baitan, kumtu madinatan. Tetapi harus nanti dijarkan. Kumtu fi baitin misalnya. Ya, nah, insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasannya pada pertemuan mendatang. Untuk maf'ul fihi, cukup kita ketahui bersama kalau maf'ul fihi isim mansub menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Maka pasti isimnya isim yang menunjukkan waktu atau tempat. Kalau dia menunjukkan keterangan waktu maka namanya dzaraf zaman. Kalau menunjukkan keterangan tempat maka namanya dzaraf makan. Nah, semua isim zaman bisa digunakan sebagai dzaraf zaman, baik yang mubham, yang mukhtas, baik dia itu nakirah atau ma'rifah, baik dia itu isimnya itu jamid atau yang mustaq, bentukan dari fi'il. Semuanya secara mutlak jadi bisa digunakan sebagai dzaraf zaman. Adapun untuk dzaraf makan, maka isim makannya hanya yang mubham saja, yang mustaq tidak bisa. Kalau untuk yang ukuran-ukuran jarak, nah nanti bisa. Nah, isim-isim jamid yang merupakan ukuran jarak, maka dia bisa digunakan sebagai dzaraf makan. Isim mustaq yang bentukan dari fi'il, misalnya masjid, dari sajadah, nah dia juga tidak bisa. Jadi hanya untuk dzaraf makan hanya isim yang mubham atau nanti keterangan untuk nanti ukuran jarak. Nah, ya demikian untuk pembahasan dzaraf mutasarrif kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Ya, jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Kita baca akhta minni astaghfirukum jami'an wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.